Mitra NASA di seluruh Nusantara, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Hayat, di mana beliau memelihara kelinci, khususnya kelinci hias maupun konsumsi, tepatnya di Dusun Gubuk, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita berada di kandang peternakan kelinci saya, yang tepatnya berada di Dusun Gubuk, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Ini jumlah kelincinya sekarang yang Bapak pelihara ada berapa ekor, Pak? Untuk sampai saat ini, saya memiliki 2 kandang dengan jumlah indukan. Yang satu kandang terdiri sekitar 200 induk, sementara yang kandang yang kita berada di sini saat ini itu indukannya sekitar 70 ekor. Jadi total keseluruhan induk itu sekitar 270 ekor induk dari berbagai macam jenis. Untuk jenis yang saya pelihara di sini ada jenis Holland, ada New Zealand, ada Spot, ada Rag, ada Loop, ada Dat, ada Tan juga jenis-jenis yang lain yang saya kira hasil silangan ataupun jenis murni, ada berbagai macam jenis di ternak saya. Untuk umur maksimal untuk bisa berproduksi dengan maksimal ataupun dengan bagus, memang untuk kelinci itu bisa mencapai usia produktif maksimal itu sekitar 3 ataupun 4 tahun. Itu pun dengan catatan nanti kecukupan pakan maupun gizi dan vitamin serta perawatan yang memadai ataupun mencukupi. Untuk saat ini produk yang saya gunakan Viterna Plus dan pupuk organik cair NASA. Penggunaannya saya pakaikan ataupun saya campurkan setengah tutup botol Viterna dan setengah tutup botol NASA, kita campur, kita aduk ke dalam komboran ataupun pakan tambahan sekitar setengah kilo ataupun sampai 1 kilo komboran. Bahannya ataupun Pak, makan komborannya? tambahan. Untuk komboran yang saya pergunakan itu mempergunakan ampas tahu ataupun ampas ketela. Nanti kita campur dengan polar ataupun bekatul. Diberikan berapa kali, Pak? 1 kali sehari pada waktu sore hari. Sore hari, Pak, ya. Nah, itu kemudian selain dari komboran, makanan lain, Pak, yang diberikan kepada kelinci? Untuk selain kelinci, seperti pada kondisi alami itu memang kita butuhkan pakan yang pokok, yaitu hijauan. Hijauan di sini bisa saya peroleh dari rumput-rumput, daunan ataupun nanti juga daun kacang tanah yang banyak tersedia di lingkungan sekitar peternakan saya ini. Kalau mengenai jumlahnya, Pak, seperti daun-daunan itu berapa kilo, Pak, per harinya? Untuk perhitungan saya cuma memperkirakan sekira-kira itu nanti pakan itu habis dan tidak sisa. Dikarenakan kalaupun saya coba rumput dengan nanti hijauan lain, itu ternyata rumput lebih disukai dan jumlahnya kita tahu memang lebih banyak. Rumputnya jenisnya apa? Rumput pokoknya yang selain mengandung bulu ataupun selain mengandung getah. Memang ada beberapa perbedaan yang mendasar ataupun prinsip setelah saya mencoba dari beberapa ekor kelinci yang saya coba. Itu semisal ya, untuk yang pertama saya rasakan itu dari pertumbuhan, dari tingkat pertumbuhan. Ternyata dalam waktu 4-5 minggu itu memang ada perbedaan berat ataupun ukuran yang bisa kita lihat. Semisal ini untuk saya kemarin mencoba tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan kemarin sampai hari ini berarti sekitar 1 bulan pas. 1 bulan pas itu ternyata ada selisih kelinci dengan asal yang sama ya, dengan asal induk yang sama, juga dengan ukuran ataupun bobot yang sama. Itu sebelum kita kasih pupuk cair ataupun juga Viterna itu bobotnya sama 1,8. Umur berapa, Pak? 1,8 itu umur 2 bulan pas, dari umur 60 hari. Itu 1,8 kilo. Terus sampai saat ini tanggal 3 berarti pas tepat 1 bulan. Itu ternyata ada selisih yang memang sangat menakjubkan bagi saya. Itu ternyata yang tidak memakai, itu tadi barusan saya timbang itu
sekitar 2,3. Terus yang kita pakai produk ini, kita pakai produk Veternar dan NASA itu mencapai bobot 2,9. Ini benar-benar saya coba di sini. Itu untuk jadi sisi pertumbuhan. Terus untuk sisi yang lain, nafsu makan. Ternyata ya setelah kita pergunakan pupuk cair dan Veternar, itu nafsu makan yang menggunakan produk ini ternyata lebih dokoh ataupun lebih banyak makannya. Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, itu untuk kotoran itu yang memakai NASA itu jumlahnya relatif lebih sedikit daripada yang tidak memakai NASA. Itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail, cuman hasil percobaannya seperti itu. Terus untuk yang keempatnya itu ternyata aroma ataupun bau kotoran kelinci yang mempergunakan produk ini tidak berbau, sama sekali tidak berbau. Nah, itu bisa kita coba ataupun kita saksikan di sini. Seperti binatang yang lain ya, itu tingkat kestresan itu memang ada. Jadi cuman kalau kelinci itu dengan keadaan yang sangat berbeda saja bisa stres. Misalnya biasanya peternakan kelinci itu kita taruh di tempat yang sepi, terus nanti kita pindah ke tempat yang agak bising, memang sedikit mengalami stres, dan itu bisa kita pastikan seperti itu. Terus untuk yang kedua, dengan adanya perubahan kondisi ataupun cuaca ataupun suhu itu dari dingin ke panas juga mengalami stres, dan itu juga butuh adaptasi. Untuk kelinci yang menggunakan ini ternyata setelah kita coba, nafsu makan tidak ada penurunan. Padahal secara umum kelinci yang mengalami stres ataupun kejadian perubahan kondisi segala macamnya itu memang mengalami itu. Ternyata dengan produk ini tidak, dan bisa kita saksikan dari nafsu makannya tuh tetap kita bisa saksikan bahwa yang mempergunakan ini entah karena rasa, entah karena kandungan vitamin atau segala macamnya yang di produk ini ternyata tetap bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi. Penyakit yang sering menyerang kelinci ini apa saja, Pak? Nah ya walaupun tidak terlalu riskan ataupun tidak terlalu mematikan, itu pada masa-masa perubahan musim ataupun pada masa suhu cenderung lebih lembab, itu biasanya mengalami penyakit yang namanya skabies ataupun penyakit kulit seperti kudik seperti itu. Terus nanti kalau pada musim panas itu biasanya daya tahan menurun, itu biasanya nanti relatif lebih gampang terkena kembung ataupun diare mencret. Dari satu jenis penyakit itu kita bisa gunakan obat yang sesuai dengan kondisi kelinci. Misalnya kondisi kelinci bunting nanti kita gunakan merek A, terus nanti kondisi kelinci dalam masa pertumbuhan ataupun tidak dalam masa bunting bisa kita pergunakan merek B dan segala macam. Iya. Baik Pak, ya, meskipun kita bisa pahami bahwa dengan kondisi iklim yang cukup variatif ini sesungguhnya dengan kekebalan tubuh yang seperti disampaikan Pak Hayat tadi, bahwa dengan kekebalan tubuh yang bagus ini akan menghindari kelinci dari serangan penyakit Pak ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana sekarang melengkapi seperti Pak Hayat sampaikan bahwa yang penting ini gizinya lengkap, ini maka kelinci akan produksinya maksimal ya. Dengan seperti mungkin NASA seperti yang telah Pak Hayat coba dengan Veternar dan POC NASA yang mengandung vitamin, protein dan juga mineral, ini bisa melengkapi gizi yang diberikan kepada pakan kelinci. Memang ada beberapa pesan ataupun kesan yang saya sampaikan, dan kebetulan kan saya di sini di Kabupaten Bantul merupakan Ketua Umum Paguyuban Peternak Kelinci. Ya setelah saya mempraktekkan ini dan hasilnya kemarin saya sampaikan ke anggota, memang banyak anggota sini yang antusias untuk bisa mempergunakan produk ini. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang kami dengan Pak Hayat selaku peternak kelinci, di mana beliau sudah sangat membuktikan luar biasa hasil penggunaan produk NASA, dan ini semoga bisa dicoba oleh peternak kelinci yang lain. Dusun Gubuk, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Reporter Happy, kameramen Agus Hakim melaporkan dari Bantul. Salam NASA.